Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan mengcompare dua smartphone, yaitu Redmi Note 14 5G dengan Motorola G45 5G. Kita akan mengcompare kedua smartphone ini di bagian kameranya karena menarik sih. Sama-sama ada stabilizernya, cuma ada beberapa kekurangan dan harganya ini beda. Ya, dengan spesifikasi yang mungkin agak mirip. Dan video ini dibuat ya buat referensi aja buat teman-teman yang mungkin punya budget 3 juta, pengen yang hampir 3 juta atau yang cuman 2 juta lebih. Oke, sekarang kita bahas bagian kameranya. Di belakang ini ada kamera yang beresolusi 50 megapiksel di Motorola, sedangkan di Redmi ini 108 megapiksel. Ini ada ultrawide-nya yaitu 8 megapiksel. Ini nggak ada, cuma makro doang. Dan ini makro juga ada sih, sama-sama ada makronya. Dan untuk kamera depannya Redmi ini sudah 20 megapiksel, sedangkan di Motorola ini cuma 16 megapiksel ya. Ya itu aja. Dan Xiaomi ini bisa ngezoom sampai, kalau fotonya sampai 20 kali ya, gokil sih. Dan masih oke. Di makro juga sama-sama ada, tapi lebih stabil punya Motorola ya. Untuk lain-lainnya lebih lengkap punya Motorola sih. Ya Motorola itu ada fitur foto ganda dan juga video ganda. Cuma sama-sama nggak ada video potretnya ya. Dan sekarang kita bahas bagian bodinya, desainnya. Desainnya ini tergantung selera masing-masing sih. Ya mungkin ada yang lebih suka ini karena mirip iPhone atau desainnya agak beda ya. Kalau yang ini standar, sebenarnya juga mirip dengan iPhone ya. Kalau nggak salah iPhone 11 juga kayak gini modelnya, dengan ada logo Apple di bagian tengah kayak gini ya. Itu aja. Dan sekarang kita bahas di bagian layarnya. Layarnya ini beda. Ya, Motorola ini masih IPS LCD tapi 120 Hz. Dan Redmi ini sudah menggunakan layar AMOLED dan sudah in-display fingerprint. Kalau Motorola masih side fingerprint ya. Sama-sama 120 Hz ya. Dan kalau kita lihat kayak gini, ini mirip sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari bezelnya itu lebih tipis punya Redmi. Motorola masih lebih gede ya. Ya, bezel bawahnya itu lebih gede. Itu aja. Dan kalau kita bahas bagian baterainya ini berkapasitas 5110 mAh dan ini cuma 5000 doang. Dan chargernya ini sudah 45 watt dan ini cuma 20 watt aja. Ya, harganya juga beda. Sedangkan RAM-nya ini sama-sama, ini yang RAM 8GB juga RAM 8GB internal 256 GB sama-sama HP 5G dan prosesornya beda. Motorola ini menggunakan Snapdragon 6S Gen 3, sedangkan di Redmi ini dia menggunakan prosesor MediaTek yaitu Dimensity 7025 Ultra yang sudah 6 nanometer. Dan ya kalau kita lihat di tutup backnya, sebenarnya kalau kita butuh performa yang lebih ngebut, saya saranin ambil Redmi aja karena Motorola ya di bawahnya sih, karena lebih ngebut ini. Cuman kalau kita butuh kamera, ini kita bisa bandingkan. Dan sekarang kita akan langsung ke pengetesan kameranya. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Redmi Note 14 5G dengan Motorola G45 5G. Kalau kita lihat di layar sih, ini lebih gonjreng, lebih terang punya Redmi ya, dan lebih luas Redmi. Kalau yang ini tangan saya kan kelihatan, ini kelihatan. Tapi lebih natural kelihatannya itu di Motorola ya. Kalau kita coba buat ngezoom, Motorola 6 kali, sama si Xiaomi juga 6 kali ya. Karena di Xiaomi ada OIS-nya, jadi kalau di zoom, kalau kita jalan dia lebih stabil ya. Itu perbedaan AIS dengan OIS. Oke, kita balikin. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya dan juga suaranya. Kita coba buat lari, ini lebih pro punya Motorola sih. Dan ini dia perekaman kamera depannya. Wah, kalau di kamera depan saya lebih suka punya Motorola ya, karena dia HDR-nya mantep banget bagian background. Kalau nggak didampingin kayak gini nggak bakal kelihatan kalau dia memang keren ya. Untuk wajah itu menurut saya sih standar ya, nggak terang-terang banget. Malah ini punya Xiaomi ini, Redmi ini dia overexpose ya, saking dikontraskan muka kita di belakang hingga hilang ya warna karakter langitnya. Kalau ini keren tuh, dan sama-sama stabil. Kita coba buat lari, cuma memang di Motorola dia lebih nge-crop ya. Tuh, warnanya lebih gonjreng ya punya Motorola. Punya Xiaomi agak pucet gitu ya. Tapi di bagian mata ini saya lebih suka punya Xiaomi. Ini gelap. Ini perekaman di Redmi ini ultrawide ya. Kalau di Motorola ini saya gunakan dual video karena sama-sama ada kelebihan masing-masing ya. Di Motorola ini ada dual video, view-nya kayak gini, dan di Redmi ada ultrawide-nya. Tapi goyang ya, sayangnya goyang ya kalau kita buat kayak gini. Dan bisa dipindah-pindah juga, bisa digeser ke tengah kayak gini. Pokoknya gokil sih, belum ada smartphone saat ngerekam bisa dipindah-pindah kayak gini ya di harga segini. Ini keren, tak kelihatan di belakangnya. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Motorola G45 dengan Redmi Note 14
14 5G ya. Kalau kita lihat di layar sih lebih cool punya Redmi ya, sedangkan di Motorola dia agak warm dan agak gelap gitu ya. Sebenarnya sama-sama terang dan lebih white. Ini kalau malam-malam kayak gini ya. Dan warnanya saya lebih suka punya Redmi sih, walaupun ya memang lebih suka punya Redmi sih. Lebih terang aja karena dia lebih cool. Kalau kita putar ke wajah kayak gini, teman-teman bisa lihat sendiri untuk kualitas kameranya kalau malam-malam kayak gini ya, di low light. Dan ini dia perekaman kamera depannya. Lagi-lagi kamera depannya ini kalau kita di tempat yang kurang cahaya, nggak di bawah cahaya lampu langsung ya, ini noise-nya banyak banget di Motorola ini. Kalau di Redmi sih di layar ya noise-nya banyak, cuma nggak sebanyak di Motorola karena mungkin di Motorola karena di crop gitu ya, jadi lebih kelihatan banyaknya karena dia layarnya itu tampilannya itu lebih nge-crop daripada Xiaomi lebih lebar. Dan ini kayak gini malah kadang pucat di Motorola ya. Kalau di Xiaomi ini stabil loh warnanya. Oke. Dan sayangnya karena di ini Motorola nggak ada ultrawide-nya ya, kayak gini ya, nggak bisa lebar kayak di Redmi. Dan untuk hasil fotonya sih untuk kamera belakangnya ini karena memang gak ada ultrawide-nya, jadi kalah jauh sih. Untuk warnanya ini cuma lebih glow up di Motorola ya. Untuk warnanya ini lebih natural di Xiaomi sih. Tapi sama-sama cakep. Mungkin buat sebagian teman-teman lebih suka di Motorola ya karena lebih glow up ya. Langitnya itu lebih biru. Kalau di Xiaomi ini kan agak abu-abu gitu ya. Untuk mode portraitnya Xiaomi ini malah overexpose ya. Entah kenapa, saya sekali jepret aja. Dan Motorola ada dual fotonya, jadi bisa foto depan belakang langsung ya. Dan untuk zoomnya jauh lebih jauh punya Xiaomi sih. Punya Xiaomi sampai 15 kali, sedangkan di Motorola cuma mentok di 10 kali ya. Untuk mode makronya sama-sama ada mode makronya ya, dan sama-sama tajam, sama-sama oke, tapi lebih tajam punya Xiaomi sih. Dan kalau kita gunakan malam-malam untuk kamera belakangnya sama-sama cakep sih, agak lebih berwarna punya Motorola sih. Untuk Xiaomi ini tenangnya karena ada ultrawide-nya. Untuk warnanya ini lebih terang dan lebih gonjreng punya Motorola sih daripada punya Xiaomi. Punya Xiaomi flat aja, warnanya kayak gitu, tapi warna untuk kamera depannya ini lebih bener punya Motorola sih daripada punya Xiaomi sih. Mode portraitnya sama-sama oke. Di Motorola ada mode Pro-nya di kamera depannya ya, sampai kayak gini terangnya. Untuk kamera belakangnya kalau kita mode auto itu lebih terang punya Xiaomi, karena Motorola itu bisa dimatikan mode malamnya. Tapi kalau kita gunakan mode malamnya, ini sama-sama terang, tapi kayaknya lebih terang punya Motorola sih sedikit. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga cepetan foto dari Motorola G45 dengan Redmi Note 14 5G. Bagaimana teman-teman lebih suka yang mana? Kalau sekilas sih, ya Motorola ini memang lebih nge-crop ya. Ya semoga aja nanti kalau ada upgrade terbaru, dia lebih di-wide-kan lagi. Dia kameranya lebih nge-crop baik kamera depan dan belakang. Untuk hasil perekaman videonya sama-sama stabil, cuma memang lebih terang punya Redmi ya. Ya Motorola lebih gelap, tapi lebih natural kayaknya ya. Kamera depannya juga oke, malam-malam juga oke, sama-sama oke. Ya intinya kalau mode malamnya lebih terang Motorola sih daripada Redmi ya. Dan untuk lain-lainnya sama-sama ada NFC-nya, infrared blaster ada di Xiaomi doang, Motorola nggak ada. Dan speakernya sama-sama stereo dan ini kecil banget speakernya, ya kecil banget. Dan bagaimana lebih suka yang mana teman-teman? Karena kali ini kita akan fokus ke kameranya doang. Dan kalau saya saranin sih kalau teman-teman butuh ultrawide, ambil Redmi aja. Tapi kalau teman-teman nggak butuh ultrawide, saya saranin Motorola aja karena harganya berpaut jauh sih. Ya beda sekitar 500.000 itu jauh sih. Ya mungkin itu aja sih compare kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum karena silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.